Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami umur panjang sehingga kami dapat mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun judul dari kerja kelompok ini yaitu tentang pembangunan. Kelompok kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Hilda Fahira dengan NPM 2006 10 10 110. Di sini saya akan menjadi moderator kelompok. Saya Mulyana dengan NIM 2006 10 10 10 026. Halo, perkenalkan nama saya Maulidian dengan NIM 2006 10 10 122. Perkenalkan nama saya Lia Oktavia Pasi dengan MPM 2006 10 10 10 006. Kenalkan, nama saya Putriana, MPM 2006 10 10 00 14. Kenalkan, nama saya Kamuka Ramah dengan NPM 2006 10 10 100 05. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan materi tentang hakikat dari pembangunan, manfaat pembangunan bagi calon guru, pelaksanaan pembangunan yang merujuk pada satu kasus, serta ide atau gagasan yang ideal tentang pembangunan. Langsung saja, inilah dia presentasi dari kelompok kami. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan hakikat dari pembangunan. Pembangunan di sini berkonteks pada pembangunan nasional. Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, baik itu mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dalam bidang pendidikan, pendapatan, transportasinya, kemudian juga mewujudkan bangsa Indonesia yang mandiri, dapat menghasilkan produk dalam negeri dan sejahtera, makmur dari segi ekonomi, pendidikan. Selanjutnya berkeadilan sesuai dengan sila kelima Pancasila dan tentunya akan berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini berpanduan pada tujuan alamiah keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesetaraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan selalu membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Kita sebagai warga negara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, marilah sama-sama membangun Indonesia yang lebih baik lagi sesuai dengan profesionalitas kita sendiri. Nah, baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai manfaat, mempelajari, dan memahami pembangunan publik bagi mahasiswa calon guru. Yang pertama, yaitu agar kita sebagai calon guru mengetahui tentang peran dan tanggung jawab guru dalam pembangunan publik. Sebagai calon guru, memahami dan mempelajari pembangunan publik dapat membantu kita untuk memahami tentang peran dan tanggung jawab kita dalam memajukan masyarakat dan negara kita lewat pendidikan. Yang kedua, agar kita dapat meningkatkan pemahaman tentang isu-isu sosial dan politik. Memahami pembangunan publik juga memperluas wawasan kita mengenai isu-isu sosial dan politik yang sangat mempengaruhi masyarakat. Nah, sehingga kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Nah, dikarenakan tugas guru sekarang yaitu harus meningkatkan pemahaman siswa mengenai isu-isu sosial dan politik yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam menganalisis dan solusi
meningkatkan kemampuan analisis dan solusi terhadap masalah publik. Seperti yang kita ketahui, dalam pembangunan publik terdapat banyak sekali masalah yang harus diatasi, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan. Nah, memahami dan mempelajari pembangunan publik dapat membantu kita dalam mengembangkan kemampuan analisis dan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, kawan-kawan, tidak hanya itu, tetapi mempelajari pembangunan publik juga dapat meningkatkan kemampuan calon guru dalam menganalisis masalah publik yang kompleks dan multidimensional. Nah, yang keempat itu yaitu menumbuhkan sikap proaktif dan partisipatif. Pembangunan publik memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintahan. Dengan memahami dan mempelajari pembangunan publik, kita dapat menumbuhkan sikap proaktif dan partisipatif dalam upaya memajukan masyarakat dan negara. Nah, kawan-kawan tahu nggak sikap proaktif itu apa? Sikap proaktif itu yaitu sikap yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berinisiatif dalam menciptakan perubahan positif. Nah, dalam konteks pembangunan publik, sikap proaktif guru ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil inisiatif dalam perbaikan kualitas pendidikan dan memajukan masyarakat melalui berbagai cara yang kreatif dan inovatif. Nah, guru harus memiliki kemampuan untuk berpikir out the box dan mencari solusi yang berbeda dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Nah, yang kelima itu ada menjadi guru yang lebih holistik. Nah, sebagai calon guru, Anda tidak hanya bertanggung jawab dalam bidang pendidikan saja, tetapi juga dalam memajukan masyarakat dan negara. Nah, dengan memahami dan mempelajari pembangunan publik, kita dapat menjadi seorang guru yang lebih holistik dan siap untuk memenuhi tugas-tugas tersebut. Di mana guru holistik ini adalah seorang guru yang memiliki pendekatan yang komprehensif dalam mengajar, sehingga mengakomodasi berbagai aspek kehidupan siswa. Guru holistik ini berusaha untuk memahami siswa secara menyeluruh, termasuk kebutuhan fisik, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual mereka. Guru holistik ini mengintegritaskan berbagai disiplin ilmu dan sumber daya dalam mengajar, sehingga siswa dapat belajar secara menyeluruh. Mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung siswa dalam mencapai tujuan akademik dan pengembangan diri. Nah, serta membantu siswa untuk mengatasi masalah yang dihadapi di kehidupan mereka. Selain itu, guru holistik juga berperan dalam membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan, seperti keterampilan interpersonal, keterampilan belajar mandiri, keterampilan problem solving, dan lain-lain. Dalam melakukannya, guru holistik berusaha untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna serta relevan bagi siswa sehingga mereka dapat mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian presentasi dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari mempelajari pembangunan bagi calon guru. Nah, manfaat dari mempelajari pembangunan bagi calon guru salah satunya itu dapat menambah pengetahuan tentang pembangunan dan perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan pengembangan masyarakat, sehingga kita mengetahui apa saja potensi yang dapat kita kembangkan dalam menjadi seorang guru. Nah, selanjutnya dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dengan kita mempelajari pembangunan, kita dapat mengetahui cara bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Nah, selanjutnya meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan regulasi. Selanjutnya meningkatkan keterampilan kolaborasi dan kerja sama antara tim. Dengan kita mempelajari pembangunan, kita dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antara satu kelompok atau satu individu dengan individu lainnya, dan juga yang terakhir dapat menumbuhkan kesadaran sosial dan kewajiban sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, Baik, saya akan menjelaskan tentang pembangunan perbatasan di Indonesia. Nah, di mana pembangunan di perbatasan yang setengah-setengah Kabupaten Kapuas Hulu dikaji dari teori Robert Cambers. Nah, di dalam teori ini terdapat 6 bias.
Yang pertama itu ada bias ruang. Bias ruang ini menjelaskan di mana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang perbatasan negara di Kalimantan. Namun kemudian pada peraturan presiden ini bisa menjadi alasan kenapa masih adanya daerah yang tertinggal. Bisa dilihat dari bab 1 pasal 1 ayat 15 yang menyebut pusat kegiatan strategis nasional yang disingkat PKSN. Nah, PKSN ini adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan negara. Dan yang kedua itu ada bias proyek. Nah, bias proyek ini merupakan banyaknya pembangunan yang hanya dilihat dari proyek yang menyerap anggaran. Namun anggaran yang terserap berarti pembangunan tersebut berhasil, padahal seringkali atau banyak yang proyeknya tidak memiliki nilai keberlanjutan atau berkesinambungan pada suatu kegiatan. Dan yang ketiga itu ada bias personal atau orang. Nah, di dalam bias ini bisa kita lihat masyarakat hanya sebagai objek bagi pemerintah. Di sisi masyarakat, Sungai Antun dalam pembangunan penulis hanya dijadikan objek karena mereka dari pihak masyarakat maupun pemerintah desanya tidak tegas dan dalam pembangunan. Nah, yang keempat itu ada bias musim kering. Nah, bias musim kering ini permasalahannya mengenai eksploitasi alam karena masa-masa musim kering proyek akan semakin dikerjakan dan masyarakat semakin menderita karena musim ini lebih sering masa bercocok tanam di desa. Dan yang kelima itu ada bias diplomatik. Nah, bias diplomatik ini bisa atau prasangka di mana permasalahannya pemerintah menjadi acuan yang kuat dalam mengerahkan jajaran dan bawahannya dalam melaksanakan suatu proyek. Dan yang keenam itu ada bias profesional. Nah, bias profesional ini mengacu pada profesi yang berhubungan dengan pada satu sisi saja. Sekian dari presentasi saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan setengah-setengah wilayah perbatasan era Jokowi atau wilayah perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, apa solusinya terhadap pembangunan setengah-setengah pada wilayah Kabupaten Kapuas Hulu? Yang pertama itu ada mengeluarkan kebijakan dan strategi lebih detail kepada kawasan perbatasan yang tidak termasuk dalam status PKSN. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah atau instansi mengeluarkan kebijakan dan strategi mengenai kawasan perbatasan lebih detail dibandingkan dengan daerah yang berstatus PKSN. Kemudian yang ketiga, turun langsung ke daerah tersebut dan menyerap aspirasi masyarakat. Sehingga pemerintah daerah dan instansi tahu yang dibutuhkan masyarakat mengenai desanya di perbatasan. Kemudian terakhir, sosialisasi atau seminar terhadap proyek yang akan dibangun agar memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan masyarakat harus lebih tegas dalam menyampaikan aspirasinya. Baik, cukup sekian presentasi saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil dari materinya. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa walaupun perencanaan itu tidak sesuai dan berhasil, yang mana tidak sesuai dengan harapan, tidak berarti bahwa perencanaan itu menjadi tidak diperlukan. Tetapi bagaimana caranya agar perencanaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik. Nah, perencanaan nasional itu juga mengedepankan kepentingan pusat dan terkesan sentralistik serta penyeragaman tanpa memperhatikan kepentingan regional atau lokal. Kemudian perencanaan di negara-negara berkembang pun pada umumnya lebih kepada orientasi ekonomi, baik secara makro maupun secara mikro. Dan yang terakhir dapat disimpulkan bahwa perencanaan di negara berkembang bisa menjadi solusi bagi kebutuhan pembangunan dan bisa juga menjadikan masalah bagi pembangunan itu sendiri, tergantung pada bagaimana proses perencanaan itu akan disusun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan pada saat penyampaian materi.
Dan harapan kami ke depannya agar pembangunan di Indonesia lebih baik lagi, khususnya pembangunan di daerah-daerah terpencil, agar tujuan kemakmuran dan kesejahteraan yang ada di masyarakat itu dapat terlaksana dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.